Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita, salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli bagi kita dan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Salam, Horas, sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 8 Juli 2022, yaitu yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Demikian dikatakan firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Molo di bibeltai di dogma songonon. Gugun mahatani Kristus maringanan di tonga-tonga muna, mardongan sandok hapistaran mahamu, marsiajar jala masipai ngotan, marhite-hite akka edde partodion. Endehon hamuma debata di bagasan rohamuna marroha hamau liateon. Ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus menasihati jemaat di Kolose untuk mematikan segala yang duniawi. Itu berarti walaupun secara rohani jemaat Kolose sudah memiliki hidup yang baru, secara praktis sehari-hari mereka masih harus berjuang dalam memelihara kehidupan baru itu. Mereka harus secara sadar berusaha menepis kecenderungan mereka untuk kembali dalam kehidupan mereka yang lama. Hidup baru adalah pemberian Tuhan, tetapi pembaharuan hidup itu haruslah kita pelihara dalam upaya yang berkelanjutan. Rasul Paulus melihat pentingnya pembaharuan hidup dalam kehidupan jemaat di Kolose, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Ini memerlukan sebuah proses pembaharuan dari kebiasaan-kebiasaan manusia lama menuju manusia baru. Dan hal ini perlu dilengkapi dengan adanya hal-hal yang harus dibuang, dan ada pula hal-hal yang perlu dimasukkan atau ditambahkan secara terus-menerus. Apa yang dilakukan oleh manusia lama digambarkan melalui sebuah daftar yang panjang dan gamblang.
seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, dan lain-lainnya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh manusia baru? Diuraikan Rasul Paulus dalam sebuah daftar yang tidak kalah panjangnya, seperti mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kasih, dan lain-lainnya. Dari sekian banyak hal-hal yang harus ditambahkan ke dalam kehidupan manusia baru, ada satu hal yang ditekankan Tuhan melalui pesannya bagi kita di hari ini, yaitu perkataan Kristus dengan segala kekayaannya harus tinggal di dalam setiap kita orang percaya. Perkataan Kristus yang dimaksud tersebut adalah firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya tidak hanya sekedar pernah mendengar, pernah membaca, atau sekedar mengetahui tentang firman Tuhan, namun ditekankan lebih lanjut bahwa firman itu dengan segala kekayaannya harus benar-benar tinggal dan menetap di dalam hati setiap orang percaya. Kata diam dalam bahasa Yunani, enoikeo, memiliki makna bukan sekedar hafal dan tahu, namun mengandung arti tinggal bersama-sama dan mempengaruhi hidup orang tersebut. Dapat memengaruhi orang di sekelilingnya sesuai dengan makna firman tersebut. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan Tuhan lewat firman-Nya pada saat ini adalah, pertama, Tuhan ingin menyingkapkan banyak hal kepada kita. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada kita. Makna pertama dari kata bergaul karib dalam bahasa Ibrani sode adalah keintiman. Makna kedua adalah diajak masuk ke dalam ruang konsul pribadinya Tuhan. Betapa luar biasanya tujuan Tuhan mengajak bersama-sama dengan kita umatnya dalam sebuah keakraban. Bukanlah sekedar membawa kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Namun di sepanjang perjalanan, Tuhan mau menceritakan banyak hal yang rahasia kepada kita. Dan salah satu rahasia itu berkaitan dengan kehidupan kita saat ini dan rencana ke depan, apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita. Dan itu akan Tuhan singkapkan ketika kita bersedia untuk mau berjalan bersamanya dalam sebuah keintiman. Ternyata salah satu prasyarat yang dibutuhkan agar kita dapat menerima pernyataan rahasia dari Tuhan adalah dengan senantiasa mengisi hati kita dengan perkataan-perkataan Kristus. Bukan hanya sekedar satu atau dua kata, dan bukan pula hanya satu atau beberapa kalimat, namun perkataan Tuhan dengan segala kekayaannya. Perkataan firman tersebut harus selalu dibaca, dipelajari, seperti jemaat Berea menyelidiki dengan sangat teliti dan cermat. Direnungkan, didoakan, dan dihidupi kembali dalam kehidupan pribadi kita. Hati kita bagaikan memori untuk menyimpan berbagai arsip atau files dalam sebuah mesin komputer yang suatu kali arsip-arsip itu akan dipanggil keluar kembali
ketika Tuhan akan menyampaikan sesuatu kepada kita. Di sini peran Roh Kudus mutlak diperlukan. Yang kedua, Tuhan ingin kita menjadi penyambung lidahnya. Kolose 3 ayat 16b mengatakan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sesuai dengan makna kata diam tadi dalam bahasa Yunani enoikeo yang telah dijelaskan di atas, maka firman yang telah tinggal dan memengaruhi hidup orang percaya selanjutnya akan membuat orang percaya tersebut memengaruhi hidup orang-orang di sekelilingnya melalui pengajaran, teguran, mazmur, dan pujian. Apabila perkataan Tuhan telah menjadi bagian dalam pengalaman rohani di dalam hidup kita, maka sejalan pikiran, perkataan, perbuatan, dan motivasi kita akan dipengaruhi dan dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga entahkah kita mengajar atau memberikan suatu teguran, maka sudah pasti maksud dan isi hati Tuhanlah yang kita sampaikan. Pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna, karena hanya Tuhanlah yang maha sempurna. Tetapi janganlah kita selalu berdiri di balik alasan ketidaksempurnaan itu dan mengabarkan sebuah kesalahan dibiarkan berlangsung. Ada kalanya Tuhan memaknai hamba-hambanya untuk menyampaikan maksudnya melalui sebuah bentuk teguran dalam kasih. Demikian pula, entahlah kita menaikkan mazmur dan puji-pujian ataupun mengungkapkan sesuatu keluar dari mulut kita, karena perkataan Tuhan tinggal di dalam hati kita, maka sudah pastilah yang keluar adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan hari ini, yaitu dengan menaruh perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam hati kita. Ketika perkataan Tuhan dengan limpahnya hidup dan tinggal di dalam kita, maka percayalah, ada begitu banyak rahasia Tuhan yang mau disingkapkan ke dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami puji dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas hari yang baik yang Tuhan berkati buat kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Apapun yang kami lakukan dan harapkan di dalam hidup kami, Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan, supaya kami selalu hidup di dalam firman Tuhan. Dan kami dimampukan untuk memperkatakan firman-Mu selalu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas Salum.